Baik, selamat datang dalam pembelajaran IPA Biologi tentang sistem respirasi. Oke, nah untuk kali ini kompetensi dasarnya adalah 1. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi DNA, gen, dan kromosom dalam pembentukan dan perolehan sifat serta pengaturan proses pada makhluk hidup. 2.1 Berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas, laboratorium maupun di luar kelas atau laboratorium. Untuk 3.8 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dan sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Untuk 4.8 menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem respirasi manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini adalah pertemuan pertama. Ini Bapak minta siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pernapasan pada manusia melalui PowerPoint. Selanjutnya juga menjelaskan fungsi volume udara pernapasan melalui PowerPoint juga, menjelaskan mekanisme pernapasan luar dan pernapasan dalam pada manusia melalui PowerPoint, menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi melalui PowerPoint. Untuk indikatornya, untuk indikatornya ini tentunya siswa diharapkan menunjukkan keteraturan dan kompatibilitas sistem pernapasan manusia, mampu berdiskusi dan bekerjasama dengan teman kelompok mengenai tugas mengenai komponen penyusun darah dan proses pembukaan darah, berani mengajukan pertanyaan dan argumentasi mengenai presentasi tugas dari kelompok lain tentang perbedaan pernapasan dada dan perut. Nah, berikut yang menjelaskan struktur dan fungsi pernapasan pada manusia, menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia, mengidentifikasi alat pernapasan dan proses pernapasan hewan, menjelaskan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Nah, untuk berikutnya mempresentasikan. Nah, ini untuk materinya. Para siswa tolong perhatikan sistem pernapasan ya, meliputi alat pernapasan terdiri dari hidung, paru, laring, trakea, bronki, bronkioli, paru-paru, dan alveoli. Nah, untuk mekanismenya meliputi pengawasan dada, pengawasan perut. Yang terjadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Untuk inspirasi menghirup dan mengikat udara bersih berupa oksigen.
Nah, ekspirasinya mengeluarkan udara kotor, CO2-nya. Nah, semuanya ini merupakan udara bersih, udara kotor. Ini terjadi di dalam alveoli atau dikenal dengan alveolus. Nah, untuk itu disebut dengan pernapasan luar. Kalau pernapasan dalam sebenarnya itu terjadi di dalam sel, yaitu di dalam mitokondria. Selanjutnya kelainan penyakit, contohnya asma, pneumonia, bronkitis, aspiksi, TBC, dan sebagainya. Untuk itu per kelompok memperhatikan gambar-gambar ini, nanti tolong dibuat pertanyaan per kelompok. Oke, nah ini perhatikan video berikut ini. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. The air is filtered by cilia, moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Air moves into the pharynx or throat, the common passageway for food and air. Air continues on to the larynx. The epiglottis, a flap of tissue in front of the larynx, closes off the larynx when swallowing to prevent food from entering. The larynx or voice box contains the vocal folds. The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial tree. The cartilage rings of the trachea prevent the trachea from collapsing. Lungs are spongy tissue with alveoli and blood capillaries. Breathing occurs because of the expansion and contraction of the lungs. The bronchi carrying the air subdivide into smaller branches called bronchioles. At the end of each bronchiole are the alveolar sacs. The alveolar sacs are surrounded by blood capillaries and contain millions of single-layer alveoli cells where the gas exchange takes place. Oxygenated air goes from the nose to the pharynx, larynx, trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air moves from the alveoli to the capillaries. Carbon dioxide moves from the capillaries to the alveoli and is exhaled. This process is called respiration. Oke, sudah diperhatikan. Nah, sekarang masing-masing kelompok yang sudah terbentuk membuat pertanyaan. Oke, ya semua sudah. Nah, dari setiap pertanyaannya itu ditujukan kepada kelompok yang mana kelompoknya itu akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Baik, untuk berikutnya untuk lebih memahami, kita akan melaksanakan tes formatif. Oke, silakan masing-masing menjawabnya. Hanya ya, dan hasilnya bagi siswa yang di luar 80, silahkan mengajukan soal penilaian, dan bagi soal yang di bawah 80 untuk melakukan remedial. Baik,